ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه وبعد. Syukur yang tiada terhingga, alhamdulillah setelah sekian waktu absen. Sebenarnya minggu lalu karena kita mulai, cuma karena ada haul, alhamdulillah luar biasa masjid kita terpakai. Karena memang konon kabarnya sampai asrama haji itu dipakai akan menyambut tamu yang menghadiri haul. Ya mudah-mudahan kita sebagai yang menjamu mendapatkan kemuliaan dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dengan Rasulullah yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini sehat, suasananya hujan, mulai ada banjir lah di beberapa tempat. Tapi yang memang langganan banjir tahu di Istanbul kayak apa? Yang di dalam sudah, di dalam Pak? Sudah bagus lah, lancar aja lah. Kayaknya yang daerah sungai Berabai ini yang mudah-mudahan Allah menurunkan hujan secukupnya. Nah itu kehendaknya tuh kayak itu. Waktu outbound semalam hendak hujan, ayo kita berdoa mudah-mudahan ada hujan. Ada hujan waktu panas. Kita ini hendaknya itu mengatur. Padahal Allah mengatur ada sesuatu. Rabbul Alamin, Allah mengatur alam semestanya ada tujuan-tujuannya. Cuma kadang-kadang kita itu hendak, nah itu ngalehnya itu. Dan mudah-mudahan yang paling enak itu hendak ini jadwat ya, kalau hendak hujan. Nyaman-nyaman guring malam-malam tuh hujan bang. Ya kalau paham ya. Oh yang bujang naro. Nah, ya mudah-mudahan keinginan kita sesuai dengan keadaan yang ada dan Allah memudahkan ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, Allah memudahkan langkah kita dan Allah memberikan jalan kebaikan untuk kita. Dan mudah-mudahan kita tidak selalu ingat untuk bersyukur. Karena kalau kita tidak ingat untuk bersyukur berarti kita kufur. Kalau kita kufur, inna azabi lasyadid. Nah ini. Mudah-mudahan kita selalu mengingat nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan melimpahkan nikmat-nikmat berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut setia Rasulullah dan kita pun dikumpulkan oleh Allah di surga Allah. Kajian kita menyambung surat Abasa wa Tawalla, surat Abasa. Cerita dalam surat-surat Juz Amma, juga surat-surat yang dalam surat Al-Mulk dan seterusnya, atau lebih khusus surat-surat Makkiyah, artinya yang turun di Mekah. Ini kebanyakan dua konsep yang ditekankan. Konsep tentang keberadaan Allah, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, akidah tentang Tuhan, kemudian akidah tentang akhirat. Maka seluruh cerita-cerita yang tadi salat kita bacakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika dunia bergoncang. Ini yang paling banyak kita baca adalah tentang akhirat. Karena memang itulah tujuan, kesanalah kita menuju. Bahkan kalau kita lihat ibadah yang sudah kita jelaskan, ibadah haji, itu dimulai dengan wukuf. Wukuf itu miniatur daripada padang mahsyar. Tentang akhirat juga. Jadi kita diperintahkan dalam
Siapakah orang-orang yang beruntung? Manil kayyis? Al-kayyisu, orang yang beruntung itu ada yang mengatakan orang yang kada rugi kalau berdagang. Kalau orang Banjar, orang yang tinggal di daerah beruntung. Itu orang beruntung. Beruntung baru, beruntung lama. Maka Rasulullah menyebutkan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Barang siapa yang selalu menghitung apa yang ada dalam dirinya, amalan-amalannya, dan dia melakukan sesuatu lima ba'dal maut, untuk sesuatu yang setelah kematian. Jadi itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita sudah berada di situ, insya Allah Allah menampakkan jalan-jalannya. Kayak apa hidup di dunianya? Allah akan melapangkan kehidupannya di dunia. Jadi maka kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam surat-surat Makkiyah ini adalah tentang hari akhirat, dan tentang cerita hari akhirat. Bahkan hari ini kita berada di tanggal berapa? Bulan Rajab 13, 14, 14 ya, 16 sekarang ya, 18 sudah. Artinya ini bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini ada sesuatu yang spesial. Apa itu? Pertemuan Rasulullah dengan Allah. Memang perdebatannya panjang, tetapi bagi orang beriman bahwa Rasulullah bertemu dengan Allah. Apakah Rasulullah melihat Allah? Ada pembahasan. Bagaimana? Nah, ini yang disebutkan oleh surat Al-Isra. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Jadi ketika kita membaca subhanallah ini ada dua. Artinya maha suci. Kita tasbih subhanallah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Allah tersuci dari segala kekurangan. Dan Allah memiliki segala kelebihan. Makanya kita kalau melihat ada sesuatu yang kurang, subhanallah. Anak bernama Cal, subhanallah. Sarik kita, subhanallah. Maha suci Allah. Allah kada pernah kurang, kada pernah salah. Melihat orang yang cacat, subhanallah. Ini bukan berarti Allah memiliki kekurangan. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Yang merasa kurang itu kita. Allah tidak pernah kurang dalam penciptaannya. Tidak pernah salah dalam menentukan keadaannya. Hujan. Maka tadi kita hendak berjalan besaruan. Maka kita hendak mengadakan walimatul urus. Hujan mendasur. Kenapa ini? Nah, ketika kita menghujat, menyalahkan, maka jangan lupa kita mengucapkan Maha suci Allah. Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah rugi. Allah dengan segala kemahasebasarannya memiliki kelebihan-kelebihan. Subhanallah. Jadi kita baca subhanallah itu sesuatu yang mengganjal di kita. Kita marah, kita sedih, kita meraju, kita sangkal. Kita semua subhanallah, subhanallah. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Subhanallah, maha suci Allah. Yang tidak kita inginkan bukan berarti itu menjadikan kita gagal. Tapi ada sesuatu yang kita tidak tahu. Maha suci Allah dengan segala kekurangan. Dari segala kekurangan. Tetapi Allah memiliki segala kelebihan itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Jadi bukan Rasulullah berjalan, menjalankan. Artinya kalau itu jalan dijalankan oleh Allah, unsur manusia ini kan terikat dengan waktu dan tempat. Waktunya jam sekian, pada maghrib, tempatnya di musola ini. Terikat dengan itu. Maka Allah memperjalankan, itu ciptaan beli Allah. Waktu dan tempat itu diciptakan oleh Allah, maka itu dihilangkan, maka berjalanlah. Ini yang kata Albert Einstein itu,
ada teori relativitas. Tidak selalu hukum alam itu sama berjalan. Itulah. Karena ada sesuatu yang relatif, tergantung. Maka hukum alam itu bisa hilang. Waktu dan tempat bisa hilang. Bahkan orang mulai berpikir, kayak apa caranya? Nah itu. Maka Allah memperjalankan Rasulullah, menghilangkan unsur waktu dan tempat. Maka waktunya itu terserah. Tempatnya itu bagaimana ketika Allah menentukan min ghairi kaifin, tanpa cara. Nah, kemudian dijalankanlah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Teorinya bagaimana mungkin? Itu ketika kita berbicara yang konsep semalam digambar, masih ingatlah gambar. Kita berbicara bahwa ada gesekan benda dengan unsur alam atmosfer itu terjadi panas. Itu hukum alam. Ketika barakna haulahu, kami berkati di sekelilingnya, unsur waktu dan tempat kededa. Unsur pergesekan atmosfer kededa langsung. Unsur waktu bahwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perlu 3 bulan, 6 bulan perjalanan, tidak ada. Wayah ini mungkin 1 jam, tidak ada. Maka sekejap sampai ke Masjidil Aqsa, sekejap sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, disitulah kemudian setelah Sidratul Muntaha, kata malaikat Jibril, silahkan engkau melangkah ke langkah berikutnya. Ujar Rasulullah, apakah begini seorang sahabat meninggalkan sahabatnya? Wahai Jibril, ikam aku menyuruh aku berjalan sorangan setelah ini. Ini Sidratul Muntaha. Konon dalam sidrah itu ada daun, ada pohon besar. Nah ini gambaran apakah bentuknya pohon yang besar? Wallahu a'lam. Karena di dalam suku Maya itu ada pohon keabadian. Nah itu di dalam film Pak. Pohon keabadian, jangan-jangan ini Sidratul Muntaha. Ilustrasi masyarakat suku Maya yang mereka menjaga pohon itu supaya kadada yang mengganggu di hutan Amazon ceritanya. Nah kalau ini di Sidratul Muntaha ada pohon, kayak apa pohonnya itu? Apakah pohonnya itu ada daunnya? Wallahu a'lam. Karena unsur yang terjadi di situ, hukum alam yang ada di situ berbeda dengan hukum alam yang di bumi. Bahwa Rasulullah menggambarkan kira-kira kayak pohon lah. Itu karena Rasulullah menggambarkan, karena seseorang itu tidak mungkin melihat sesuatu, pasti menggambarkan sesuatu yang ada di sini. Tahulah ikan Ka'bah itu kotak hirang kayak apa yuk? Nah, ketika kayak apa yuk? Kayak misalnya ada rumah hirang kayak tutupan. Jadi orang akan menghubungkan dengan sesuatu yang ada di kepalanya. Nah kemudian silahkan engkau maju. Apakah begini seorang sahabat meninggalkan sahabatnya yang setelah lama berjalan ini? Ujar Jibril, kalau aku melangkah, lah taraktu, aku akan hancur. Karena ini adalah batas akhir wilayahku. Sedangkan engkau, alladzi barakna haulahu, diberi berkah, diberi keistimewaan oleh Allah. Kada terhadap Jibril dari dunia menuju Sidratul Muntaha sampai di situ saja. Adapun Rasulullah terus, maka melangkah. Oh, kalau begitu ya sudah, melangkah Rasulullah. Disitulah Rasulullah melihat apa itu surga, melihat apa itu neraka, melihat bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah. Nah, disinilah artinya apa, pentingnya apa yang kita baca dari Al-Quran, surat Makkiyah tentang surga dan neraka ini. Artinya bahwa Rasulullah sosok seseorang yang tidak pernah berdusta, yang kita percaya 1000%. Kalau ada 1.000.000% semuanya.
tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Wa ma yantiqu anil hawa, tidak ada sesuatu yang salah dari apa yang beliau sampaikan. Maka beliau menyampaikan telah bertemu dengan Allah dan melihat surga dan neraka dan melihat kondisi-kondisi hisab dan lain sebagainya. Bahwa apa yang diceritakan dalam Al-Quran ini lain teori, tetapi nyata. Itu yang ketika kita terbujur pakai kain kafan, kalau ditalkin, annal qabra haqq wa anna su'ala munkar wa nakirin haqq wa annal mauta haqq, kematian adalah sebenarnya, itu bahasa Banjar. Artinya maksudnya bukan sebenarnya, hari ini ikam akan menghadapi. Jadi itu sepalih mupadah juga. Ikam akan menghadapi kematian, kan sudah ikam lewati. Kubur akan ikam lewati. Mungkar dan nakir datang mempertanya, dan itu hak, nyata. Dan nanti engkau bertemu dengan Allah, itu nyata. Dan keyakinan itu harus melekat, mendarah daging dalam diri kita. Itulah kenapa selalu kita ucapkan dalam setiap waktu sholat. Supaya apa? Itu mendarah daging dalam pikiran kita, dalam hati sanubari kita. Sehingga ketika dalam kehidupan ini kita nyaman melewati kehidupan ini. Karena itulah yang sebenarnya. Dunia ini sementara, akhirat itu yang sebenarnya. Ini kenapa kemudian Rasulullah menekankan akhirat, akhirat, akhirat. Waktu ulun kecil, waktu siswa, mahasiswa, waktu sekolah di pesantren, ada diskusi. Ini orang Islam ini pintar tentang berbicara tentang akhirat. Ada pintar berpendar masalah dunia. Akhirnya apa? Zikir pintar, ngaji pintar, tapi pasar dikuasai orang-orang lain, oleh orang-orang yang kada beragama. Bisnis-bisnis dikuasai orang kada beragama, termasuk pemerintahan dikuasai orang-orang yang tidak beragama. Maksudnya bukan tidak beragama, tidak memahami agama secara detail, sehingga terjadilah korupsi, terjadilah tipu menipu, nungkar sopi, tahu-tahu sampai di rumah lain dari barang yang disampaikan. Ulun jara masalahnya nungkar sepatu tulisannya 5, ini ngalih 47, tulisan 46, pas dipakai 45. Ya ini ulun gara-gara ini. Labelnya 646, tapi pas dipasang 44, 45, sasak kada kau dipakai. Ceritanya anak muhoyam beli sepatu bot, kan tetap pakai sampai wah ini. Ya, ini bisnis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama. Itulah yang terjadi. Maka dalam rangka kita meyakinkan diri, maka kita membaca ayat-ayatnya. Isra Mi'raj meyakinkan itu. Maka periode ini kita mendalami, mengambil pelajaran, menghayati kejadian-kejadian yang dilewati Rasulullah. Bahwa Rasulullah melihat ketika Rasulullah bercerita, itu kan cerita. Kalau kita bercerita banjir itu kayak ini. Kalau kita bercerita Surabaya itu kayak ini. Itu cerita. Tetapi kalau kita datang, Ustaz Sani, datang ke Mekah, kayak apa itu Ka'bah, melihat orang berputar, kayak apa hiruk pikuk di pasar. Kalau Ustaz Surisman, kayak saja masih ya Pak Ustaz. Insya Allah delak kita ya Pak. Nah, anak pulakah dibayari lah. Kan bayarkan. Tulis store dulu. Store kolon membayarkan tidak. Nah, akan berbeda ketika orang melihat langsung dengan orang yang mendengar cerita. Nah, itu yang disebutkan dalam surat At-Takatsur, la tarawunna ilmal yakin. Pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ilmul yakin karena ada informasinya. Bujur ini kalau Ustaz Sani Bekesah pernah tulak.
Beda kalau misalnya ulun kada pernah tulak, ulun bekesah. Cerita Pontianak itu ada pasar, ada banyak orang Cinanya, itu cerita. Ulun kada pernah ke situ. Tetapi ketika ada orang yang pernah datang ke situ, nah ini melihat ainul yakin. Sampai pada hakul yakin. Nah maka kita, karena kita mendengar dari Rasulullah, cerita pertemuan Rasul dengan Allah, cerita tentang surga dan neraka, maka kita harus sampai pada hakul yakin. Jadi bulan Rajab ini kita menambahkan keyakinan kita, keimanan kita, mengokohkan keyakinan bahwa benar. Makanya cerita dalam surat ini, Allah menggambarkan akhirat dalam surat-surat yang kita baca selama ini, gambarannya tuh gambaran yang hidup. Kayak kita melihat film tuh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bergoyang, terasa tuh garurat. Kalau kita melihat hanya sekedar goyang aja, lain ceritanya kalau kita ikut merasakan. Nah, disinilah kenapa kita mendalami. Nah, kalau yakin, maka di bulan Rajab ini ditanamkan kepada kita keyakinan. Sya'ban, mulai kita di situ kita memulai masuk nisfu Sya'ban, mulai latihan puasa. Ramadan, jadi ibarat Jokowi itu, nah langsung kita Ramadan, maka saat itulah kesempatan kita. Jadi ini berangkai. Rajab kita menambahkan keyakinan, Sya'ban siap-siap, Ramadan langsung. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri berkah kami, berikan kesempatan kami di Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan, dan sampaikan kita mendapatkan kemuliaan, barakah dari Ramadan dengan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Ini tujuannya. Sampai kita mendapatkan kemuliaan beribadah di bulan Ramadan. Ayat yang kita baca berikut ini adalah tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran Azim bin Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa Syekh Mutabahir Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, nafa'ana Allah bi ulumihima wa bi talamidhima bi sarairihima wa bi ulumihima wa nafa'ana bid-darain amin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cerita Abasa wa Tawalla. Sebenarnya cerita sebelumnya cerita surga neraka. Jadi ceritanya itu detail satu persatu dari pergerakan ke pergerakan. Semalam kita dengar bagaimana langit hilang, matahari dicabut, langit hilang, air laut. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran itu luar biasa. Luar biasa. Kemarin ada dapat link bercerita tentang sesuatu. Jadi di dalam Al-Quran itu ada cerita orang-orang kafir itu ketika dia dalam kegelapan, fi bahrin lujji, di dalam laut, min fauqihi maujun. Di atasnya ada gelombang, di atasnya ada gelombang, di atasnya ada gelombang. Yakadu yadahu lam yarahu. Hampir saja tangannya kada kau terlihat. Jadi yang unik di situ, di dalam laut itu ada gelombang, di atas gelombang, di atas gelombang, ya di dalamnya. Jadi ulama membahas yang kita ketahui dalam gelombang, kita kenal gelombang itu apa? Gelombang itu kan yang ada di atas permukaan aja. Tuh. Ternyata dalam penelitian yang namanya gelombang itu bukan hanya di permukaan. Di dalam kedalaman 1000 meter
itu ada gelombang yang tingginya sampai 500 meter. Jadi di dalam lautnya tuh ada gelombang, di atasnya tuh kayaknya tenang. Gelombang halus saja. Tapi di dalamnya wow, ada alirannya. Itu diteliti di Laut Atlantis, itu di dalamnya tuh. Ini ternyata, ini Al-Quran ini luar biasa kalimatnya itu. Lalu membaca itu, oh, ini ilmu yang hanya diketahui oleh ahli kelautan, air laut, yang mendalami. Kalau temuannya ini sekitar tahun 70-an aja, baru ditemukan bahwa di dalam laut, kedalaman laut itu ada gelombang lagi. Jadi mungkin permukaannya agak gelombang kayak di dalamnya itu di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berada di bawah kegelapan, di atas gelombang, di atasnya gelombang, berlapis-lapis gelombang, hampir saja tangannya itu kada kelihatan. Itu luar biasa artinya itu. Ada lagi cerita bahwa ada angin topan, kemudian fihi narun, di dalamnya ada api. Kemarin kejadian Hawaii ada puting beliung, pas puting beliung hutan terbakar. Ketika badai, di dalam badainya itu ada apinya. Tapi redaksi ini bukan fihi nar. Ini badai yang memutar api. Karena cocok dengan ayat itu. Jadi ada badai yang memutar api. Jadi ada api, kena badai, maka badai itu memutar api. Tetapi ayat ini ada badai fihi nar, di dalam badai itu ada apinya. Dan itu ternyata kejadian di Brazil. Jadi ketika badai, ada petir dari atas itu langsung ada api gitu. Ada gambarnya. Ini yang dimaksud dalam Al-Quran itu. Subhanallah. Kalau ayat itu menyebutkan bahwa ada badai berapi, artinya badainya itu menggiring api, membawa api. Tapi ini ada badai, di dalam badai itu ada apinya. Dan itu tidak pernah terjadi. Dan terjadi di Brasil. Ada ketika badai angin topan, di tengahnya itu ada api panjang. Kalau yang tadi itu api terbakar hutan, kena badai, diputarnya hutan api itu sehingga menyebar kemana-mana. Dan itu gambaran apa yang dalam Al-Quran tentang kiamat. Jadi waktu kejadian di Hawaii itu orang terjun ke laut. Karena tidak ada tempat yang selamat. Rumah hancur karena semuanya api. Api bertebaran, naik ke atas rumah, terbakar. Pemadam gak ada sempat datang. Mungkin kalau di Banjar tak aman, Bang. Setiap RT bisa ya. Cuma kalau sudah banyak itu kan kawan juga. Kalau di sana pemadam kebakaran terbatas. Tapi jar ulama, ini badai membawa api. Bukan itu redaksinya. Ini badai berapi. Fihi, di dalamnya ada api. Jadi ketika ada puting beliung, di tengahnya itu ada apinya. Nah ini, subhanallah, maha suci Allah. Inilah betapa detailnya Al-Quran. Cerita ini disebutkan dalam Al-Quran. Orang mungkin dulu kada mengerti apa maksudnya. Ya sudah, itu mungkin itu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang ingin disampaikan dari Al-Quran dengan cerita badai itu. Dan banyak lagi. Dan melalui cerita-cerita tentang mukjizat atau ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Termasuk ini, abasa wa tawalla. A'udzubillahi minasyaitonir syaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kita udah sampaikan semalam selintas lah. Jadi ceritanya bahwa Rasulullah bertemu dengan orang Quraisy, pemuka Quraisy yang sugih-sugih, pejabat-pejabat.
tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abasa wa tawalla, beliau cemberut dan berpaling. Ini maknanya, artinya yang dicatat oleh Allah itu bukan hanya sesuatu yang kita lakukan, tetapi yang dicatat ini kan nggak ada yang tahu. Ini orang buta datang, Rasulullah mukanya sedikit cemberut, kemudian beliau berpaling, melihatlah orang buta. Ada melihat. Dan ini hanya gretek hati. Gretek hati, apa? Sesuatu yang terbersit dalam hati, tidak diucapkan, tetapi terkeluar melalui mimik wajah. Iya, hanya wajah aja kan. Orang Quraisy kadang melihat, kadang memperhatikan. Kalau kita kadang melihat, ya kadang memperhatikan. Muka-muka pian. Ulun kadang mengatakan kau melihat satu-satu. Kadang mungkin terperhatikan. Kecuali kalau ulun sedang berpendar, baru melihat. Artinya nggak ada yang tahu. Inilah salah satu di dalam Al-Quran itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa Allah menyebutkan dalam surat An-Naba itu, amma yatasaalun, la yatakallamun illa man azina lahur rahman. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali atas izin Rahman. Jadi mulut kada bisa berbicara. Kenapa mulut kada bisa berbicara? Karena mulut ini kalau berbicara itu bisa ngeles. Kenapa ikan merangut? Ini apa memulai dahulu? Kan kayak argumen. Kenapa ikan ambil duit itu? Aku lagi perlu, anak ulun garing. Mana penting anak ulun mati kan ambil yang haram nih daripada anak ulun mati. Itu kalau kita berdialog. Manusia punya namanya juga alasan. Alas bahasa Jawanya apa, Pak? Alas itu artinya hutan. Hutan itu seluas, hutan itu setuas itu pula alasan kita. Jadi kalau kita ditanya oleh Allah, kenapa engkau melakukan ini? Alasannya sudah siap 1001 alas. Alas itu jadi sudah alas itu sudah banyak gitu. Itulah kemudian kenapa ditutup. Itu satu hikmahnya. Hikmah kedua, kadang-kadang kebaikan atau keburukan atau kebaikan yang kita lakukan itu kita memberi sedekah 10.000. 10.000. Kalau kita ditulis kita ulun bersedekah 10.000, pahalanya 10.000 aja. Tapi orang yang menerima 10.000 itu, ketika ia mendapat 10.000, kemudian ia menukar nasi bungkus Haji Talib berapa ribu? 5.000 lah. Angsel 2.000 nukar kerupuk ya Allah. Makan inya, kemudian inya memberi tenaga, inya membantu orang, inya bernafkah, itu pahalanya kan banyak. Dan itu tidak bisa diungkapkan dengan mulut. Ketika mulut ditanya 10.000 aja. Tapi amal yang bersambung-sambung tadi itu tidak bisa diucapkan. Guru mengajar, ulun mengajar seharian mulai ulun usia sekian mengajar aja. Tetapi ketika dia mengajar, ini mulut yang berpandang. Tapi ketika anak muridnya menjadi pemimpin, menjadi wali kota, bupati, menentukan kebijaksanaan, menjadikan Banjarbaru makmur, menerapkan ajaran Islam, kada korupsi, pahalanya nyambung pulang. Itulah kenapa mulut kada usah berpandang. Catatan yang berpandang. Inilah yang dicatat oleh Allah bukan apa yang kita lakukan, tetapi gretek hati jual itu dicatat. Ini abasa wa tawalla. Ikan kada tahu, orang buta kada tahu, orang Quraisy kada tahu. Kalau cerita ini tidak disampaikan oleh Allah dalam surat ini, tidak ada yang tahu cerita ini. Berdiamanlah Rasulullah kada menyampaikan, nggak ada yang tahu. Apakah Rasulullah itu berpaling atau tidak? Tidak ada yang tahu. Inilah pelajaran sekecil apapun dicatat oleh Allah. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Mungkin dia ingin
sesuatu kebaikan. Hanya gretek hati aja dicatat oleh Allah. Fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna, adapun yang tidak mau mendapatkan hijab fa anta lahu tasadda, engkau memperhatikannya dengan seksama. Wa ma 'alaika alla yazakka, bisa jadi kan tidak bisa menjamin juga bahwa dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, adapun yang datang, orang buta tadi datang ingin belajar sesuatu, fa anta anhu talaha, engkau abaikan dia. Apa berikutnya? Kalla innaha tazkirah, ini adalah peringatan. Liman sya'a, bagi orang yang berkehendak, zakarah, maka jadi selalu Al-Quran liman sya'a, siapa yang berkehendak maka dia akan mengingat. Fi suhufin mukarramah, cerita ini hanya ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam cerita di dalam Facebook, TikTok, tidak ada yang viral, tidak ada yang tahu, hanya ada di dalam, disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini pelajarannya, apapun yang kita lakukan, gretek hati yang terjadi dalam hati kita dicatat langsung oleh Allah. Ketika itu kebaikan, Allah mengangkat sebagai sebuah kebaikan. Ketika itu keburukan, nah ini dalam surat An-Naba, di situ cerita la ya'kuluna fiha hamima wa qasad jazaa'u wifaqa, itu ganjarannya sesuai dengan amalannya persis. Dosanya satu, maka ganjarannya tuh satu. Tetapi ketika menjelaskan tentang pahala, jazaa'an min rabbika, satu, ata'an, dua, hisaba. Jadi ulama membahas apa ini artinya. Jazaa'an min rabbika, kebaikan yang diganjar oleh Allah. Nanti kita sampai di situ. Ada tiga. Jaza, ganjaran. Ganjaran itu yang berlipat-lipat. Atau itu diberi. Jadi kita, ibarat kita itu diberi gratis. Kita memberi 10.000. Karena di bulan Ramadan dikali 10 misalnya. Berarti berapa? 100.000. Pahalanya tercatat 100.000. Maka Allah memberi dari 100.000 itu pahala jazaan satu, ataan ditambahi bonus lagi, hisaba. Apa itu hisab? Hitungan. Ada yang mengatakan hitungan. Maksudnya itulah hasbi. Ya Allah, cukup sudah. Cukup sudah, ulun kekanyangan lah. Biar dibawa makan sate, ya kalau nggak makan sate semalam kita. Sate dapat 10 cucuk, ditambahi orang 20 cucuk, 50 cucuk, keanyang sudah parut, sudah cukup, ditambahinya pulang. Ini pahala yang diberikan oleh Allah. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Maksudnya hasbi, cukup ya Allah. Ulun kada kuat lagi menyandang lah, cukup, aku bari lagi. Nikmati lagi. Tetapi ketika dosa, jazaa'u wifaqa, itu setimpal dengan gawiannya. Betapa rahman dan rahimnya Allah. Betapa sayangnya Allah dengan manusia. Makhluk ciptaan terbaiknya. Cuma masalahnya, makhluk yang terbaik ini kadang ingat. Lupa dengan Allah. Perintah Allah dilanggar. Sedikit aja ya Allah. Kadang tahu pang kita aja. Ini juga. Mudah-mudahan kita dibimbing dalam kebaikan, dimudahkan dalam beramal soleh, dan kita dimuliakan dengan ibadah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta halal, minta ridha, minta ikhlas. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq li aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, bisa? Tambahin lagi kah?